budaya panjang umur proses karya. Jumpa lagi di Buku Bersuara dalam channel Background Art House. Nah, kali ini Buku Bersuara di suasana yang berbeda. Kita sekarang lagi ada di tengah sawah yang biasanya kita ada di Tempus Kopi. Karena kita sekarang lagi kolaborasi dengan kontennya Bicara Gerak dan Perigi. Nah, karena mereka sedang eksplorasi gerak ya, yang nanti akan ada tampilannya. Kita juga ditemani sama Sakadisa Snack, cemilan ciamik se-Nusantara. Nah, kita akan lanjut ke bukunya Rendra, Ia Tak Pernah Pergi. Kita akan melanjutkan membaca bukunya dari halaman 23, paragraf 2. Dengan kata lain, bukan sesuatu yang layak dipertimbangkan keberadaannya, juga bukan sekedar sarana pamrih di luar pamrih batin. Saat-saat kepindahan agama pada Rendra, seperti yang disaksikan penulis ini sendiri, adalah saat-saat pergulatan spiritualnya yang intens sekali. Ia misalnya, di tengah pembicaraan, menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut dan menangis. Dalam periode itulah ia menghasilkan kasidah Berjanji, sebuah kolase nyanyi syair gerak warna yang belum pernah ada yang seperti itu, yang religiositasnya dikatakan oleh seorang penonton dari Prancis di Taman Ismail Marzuki Jakarta memancar-mancar keluar dari hanya bingkai sebuah agama tertentu. Dalam pengertian itulah, Rendra seorang religius itu tidak hanya tampak dalam karya yang sebuah itu, melainkan juga dalam lakon lain yang sama-sama merupakan puncak, Oedipus Rex. Ini naskah Sophocles yang memberi kesempatan seniman ini antara lain dengan memanfaatkan topeng-topeng kreasi Danarto dalam gaya purba, menghidupkan suasana keagamaan yang begitu mistis dan menarik dialog puitis yang bergetar dan penuh emosi antara para dewa di langit dan manusia di bumi ke atas panggung. Ada ide keagungan pada cita rasa keagamaan Rendra. Tidak peduli apakah itu barisan para dewa Yunani dengan bayangan istana-istana mereka di Gunung Olimpia barangkali, bisa pula gedung-gedung gereja yang kukuh tinggi di periode keberagaman Katolik seniman ini, dan juga bisa bayangan para sufi asketis zahid dengan masjid model Nusantara yang kuno, dengan wirid mereka yang menyebarkan suasana khusyuk setengah gaib seperti yang dipancarkan lewat kasidah Berjanji. Kalimat yang dipilih Rendra sebagai moto pementasan kasidah itu cocok sekali dengan corak keberagaman yang pada dasarnya tidak berubah sejak semula. Kalimat itu berbunyi, merindukan nabi dan orang suci. Gedung besar di latar belakang. Agama bagi Rendra adalah tempat berlindung, seperti juga budaya Jawa. Ia gedung besar di latar belakang, di mana Rendra berdiri dengan molek di depannya. Dia bisa di dalam dan bisa di luar, tetapi dia tidak bisa kehilangan itu. Begitulah sejak awal. Ia menulis sajak percintaannya yang bagus dengan Sunarti yang kemudian menjadi istrinya, dengan simbol-simbol agama Katolik seperti lonceng-lonceng gereja dan malaikat-malaikat kecil yang bergelantungan di lidah-lidahnya. Dengan kata lain, agama bukan wacana debat. Benar bahwa Oedipus Rex tak lain cerita pemberontakan manusia kepada takdir sewenang-wenang dari para dewata. Kisah ini memutlakkan kekuasaan Zeus dalam penentuan nasib manusia. Ia mungkin saja problem eksistensial dalam diri Sophocles yang menuliskannya, tetapi tidak bagi Rendra yang bisa dipastikan lebih tersedot masuk ke dalam lakon ini oleh peluang yang diberikan kepadanya sebagai seorang master untuk menguasai penonton dengan kur-kur puitis, blocking-blocking agung, raungan-raungan yang mempertanyakan dan menghujat para dewa dibanding permasalahan takdirnya. Kalaupun memang ada permasalahan itu, ini bukan naskah atau tontonan diskusif eksistensialistis. Untuk lakon jenis itu, katakanlah seperti dari Albert Camus, bukan Rendra orangnya, melainkan Ali Vincenur. Juga benar bahwa sebagian sajak Rendra yang dituliskan di Amerika dan dibacakannya di sini sepulang dari sana tahun 1967, sebutlah Al-Faria Zaitun, atau lebih-lebih khotbah serat dengan pemberontakan kepada gereja. Ini memang benar-benar pengaruh Amerika
bahwa temuannya mengenai alienasi lembaga agama dari jemaatnya. Dalam khutbah, dia dapatinya di Indonesia. Ia mungkin oleh Amerika seperti halnya dari corona saja tentang anak muda pedalaman sana yang hilang di tengah belantara pencakar langit Manhattan. Kita cukupkan dulu sampai di halaman 26 paragraf pertama.